Tahukah Anda bahwa kita warga negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum? Itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran di negara Republik Indonesia sampai sekarang, maka supremasi hukum belum tercapai. Maka dari itu, seharusnya warga negara Indonesia melek hukum sehingga tahu yang mana hak dan kewajiban dan menghindari pelanggaran tersebut. Terus, apa saja sih proses hukum di Indonesia dan bagaimana? Tidak jauh tidak bukan kita dengar suatu proses hukum adalah di pengadilan. Pengadilan adanya hakim, adanya jaksa, pengacara, terdakwa, ada saksi, panitera. Dan dalam sebuah persidangan tidak terlepas dari sosok jaksa penuntut umum. Tugas jaksa tersebut ialah melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Hal tersebut untuk semata-mata mewakili seseorang dalam memperoleh kepastian hukum. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Lembaga khusus bidang penuntutan, pelaksanaan putusan, serta kewenangan berdasarkan undang-undang. Karena seorang jaksa itu tidak bisa sembarangan ya. Dia harus berdasarkan fakta dan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu salah satu dasar pertimbangan hakim. Contoh saja ketika ada seorang pencuri melapor kepada kepolisian, maka polisi tersebut menyerahkan laporan ke jaksa. Ketika sudah di jaksa, maka jaksa pun memeriksa laporan kepolisian. Jika tidak lengkap, maka laporan tersebut dikembalikan. Setelah di ACC, maka barulah bisa jaksa melakukan penuntutan di persidangan. Oke, kali ini ada kisah seorang nenek pencuri, singkong, dan hakim berhati mulia. Ya, kali ini teman-teman kita akan membahasnya. Jadi suatu ketika ada sang nenek tua, diceritakan di sini dia bersikap pasrah karena tuntutan 2,5 tahun penjara, 2,5 tahun, dan denda sebesar 1 juta rupiah atas dasar tuntutan dari sebuah perusahaan karena mencuri singkong mereka. Lantas nenek tersebut pasrah di persidangan. Di ruang pengadilan, Hakim Marzuki duduk tercenung menyimak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap seorang nenek yang dituduh mencuri singkong. Nenek tersebut berdalih mengatakan bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya sakit, dan cucunya kelaparan. Namun, manajer PT AKB tetap pada tuntutannya agar tidak menjadi contoh bagi yang lain, sebutnya. Kemudian Hakim Marzuki menghela nafas, lalu dia memutuskan di luar tuntutan jaksa penuntut umum. "Maafkan saya," katanya sambil memandang nenek itu.
Saya tak dapat membuat pengecualian hukum. Hukum tetaplah hukum, jadi Anda harus tetap dilakukan penuntutan dan saya mendenda Anda 1 juta rupiah. Dan jika Anda tidak mampu bayar, maka Anda harus masuk penjara 2,5 tahun. Seperti tuntutan jaksa, kata hakim tersebut. Kemudian nenek itu tertunduk lesu, hatinya remuk redam. Dan kemudian Hakim Marzuki mencopot topi toganya. Apa yang terjadi? Kemudian hakim tersebut membuka dompetnya dan mengambil uang 1 juta rupiah dan memasukkannya ke topi toganya, serta berkata kepada hadirin, "Saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar Rp50.000. Sebab yang tinggal di kota ini sampai tega membiarkan seseorang kelaparan, sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya." Kemudian dia berkata, "Saudara Panitra, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini, lalu berikan semua hasilnya kepada nenek tersebut." Sampai diketuk palu dan Hakim Marzuki pun meninggalkan ruangan sidang. Nenek itu pun pergi dengan mengantongi uang 3,5 juta rupiah, termasuk si manajer perusahaan tersebut memberi uang 50.000 itu kepada si nenek. Dan manajer tersebut tersipu malu karena telah menuntutnya atas dasar pencurian karena cucunya kelaparan. Baiklah, kali ini teman-teman, dari sini kita akan menyimpulkan bahwa pasal 34 ayat 1, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sungguh kejam pemerintahan dan suatu organisasi lingkungan mereka, tidak ada yang memperdulikan mereka. Maka ini bisa menjadi ancaman bagi kita semua, karena bahwasanya kita dilindungi negara, teman-teman. Jadi kalau ada yang seperti ini, dibantu ya. Makanya hakim tersebut termasuk orang yang bijak dan baik hati, karena dia tahu bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.